Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bis sholati waz zakati was siyam wa nahana 'anil fahsya'i wal munkari wal haram. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Sahabat tasdid yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan lebih dari separuh perjalanan. Pertanyaan terpentingnya, apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa seperti yang diinginkan oleh Allah, yang diharapkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 183 yang ujung kalimatnya adalah la'allakum tattaqun, bahwa puasa diwajibkan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaan ini semakin penting manakala kita mendapatkan informasi dari Nabi bahwa Nabi mensinyalir banyak di antara orang-orang yang berpuasa ternyata puasanya gagal, sia-sia, tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita membutuhkan suatu indikator yang bisa mengukur, bisa menilai seberapa besar seseorang berpuasa mencapai ketakwaannya. Banyak dalam Quran maupun dalam hadis yang bisa dijadikan sebagai ukuran, sebagai indikator. Kita ambil misalnya di dalam surat Al-Imran ayat 132 sampai 135. Di ayat-ayat tersebut setidaknya ada 3 indikator yang bisa kita pakai untuk mengukur seseorang sudah menjadi orang bertakwa atau belum. Indikator pertama yaitu taat kepada Allah dan Rasul. Allah berfirman di dalam ayat 132, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Indikator pertama ini merupakan indikator yang paling utama, di mana makna dari takwa itu sendiri adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul, yang kemudian diterjemahkan oleh para ulama, yaitu dalam rangka melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam berpuasa, ada perintahnya jelas di dalam Al-Quran bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian ketika kita berpuasa, kita dilarang untuk mengerjakan yang membatalkan puasa. Jadi setiap perintah kemudian di dalamnya juga ada larangan. Itulah yang disebut dengan takwa, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, sahabat tasdid yang berbahagia, maka puasa itu harus dijadikan sebagai bagian terpenting dari ketaatan kita kepada Allah. Dan ketaatan yang terbaik adalah ketika diniatkan lillahi ta'ala, karena Allah. Sahabat tasdid yang berbahagia, jangan ketika kita berpuasa itu diniatkan selain dari niat karena Allah. Misalnya karena orang tua, karena mertua, atau karena malu sama pasangan kita, atau malu pada anak kita. Jadi harus benar-benar pelaksanaan puasa itu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
niat karena Allah itu sebenarnya masih bermakna makro atau umum. Kalau kita ingin menjadikan niat itu sebagai bahasa yang mikro, niat karena Allah adalah niat melaksanakan perintah Allah. Jadi jadikan puasa itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Nah, orang-orang yang berniat melaksanakan perintah Allah itu mempunyai konsekuensi, yaitu setiap yang melaksanakan perintah karena Allah, maka dia harus mengetahui dalil bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perintah Allah. Artinya orang beramal itu dia harus tahu bahwa amal yang dia lakukan itu adalah perintah Allah, bukan amal selain perintah Allah. Nah, puasa jelas di dalam Al-Quran ada perintahnya. Lalu yang kedua, konsekuensi dari orang yang melaksanakan perintah Allah harus mengetahui cara melaksanakannya. Artinya sini pada akhirnya bahwa orang yang melaksanakan perintah Allah itu seharusnya orang yang juga menggunakan ilmunya untuk melaksanakan perintah Allah. Dengan kata lain, agama Islam mengajarkan kita untuk selalu belajar, menuntut ilmu agar semua amal yang dilakukan itu mempunyai dalil dan sesuai dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah.